Perkenalkan, nama saya Vena Yulistia Putri, NIM 170555200195, kelas S1 Audit, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas di Kubang, Unisbank Semarang. Tujuan saya presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Audit Investigatif. Materi yang akan saya presentasikan yaitu teknik audit investigatif. Ada dua, wawancara dan interogasi. Slide yang pertama yaitu wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Kekeliruan yang sering dijumpai di Indonesia adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam melakukan wawancara dan interogasi. Penggunaan kekerasan masih terjadi, umumnya dalam kejahatan dengan kekerasan, karena penyidik mempunyai pengalaman bahwa pengakuan terdakwa membawa sukses dalam penuntutan dan tahap-tahap selanjutnya. Wawancara dalam audit investigatif diperlukan auditor internal untuk mendapatkan informasi detail yang tidak dipenuhi asumsi atau opini sehingga mampu menggali informasi apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa, dan mengapa fraud itu terjadi. Menurut Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE, yang dimaksud wawancara adalah sesi tanya-jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi. Apabila waktu memungkinkan, maka proses wawancara secara lisan dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk pembuatan BAP. Alasannya sederhana. Yang pertama, untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan, dan yang kedua, terdapat informasi yang kadang tidak disampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Terkait dengan interogasi, auditor internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun demikian, metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower. Dan
diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urut-urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut. Yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi, kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua, mengetahui bahwa banyak orang sudah diwawancarai sebelumnya. Pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan, sekalipun melalui persengkokolan. Ini memudahkan investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Selanjutnya, wawancara. Wawancara ini bersifat netral atau tidak menuduh. An interview is non-accusatory. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, maka semakin baik. Selanjutnya, mengingat tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi, maka proses wawancara harus dilakukan dengan pikiran terbuka dan setiap informasi yang diperoleh harus selalu diuji dengan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya atau yang secara logika bisa diterima. Untuk menggali informasi, seorang investigator harus menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan dokumen terkait sebagai informasi awal guna mempersiapkan poin-poin yang akan ditanyakan. Investigator yang baik tidak akan bertindak sewenang-wenang dan terlalu mendominasi dalam wawancara. Kecenderungan demikian ini biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari informasi, sehingga menggunakan jalan pintas dengan melakukan intimidasi, atau investigator memiliki maksud dan tujuan lain. Karakteristik investigator yang baik adalah mereka yang mudah bergaul, bisa membuat orang lain ingin berbagi informasi, tidak banyak interupsi, menunjukkan keseriusan atau mendengarkan, tidak menyalahkan, dan berpenampilan profesional, seperti tepat waktu, rapi, maupun tidak sibuk sendiri dengan HP-nya. Selain itu, investigator harus berlaku adil dalam situasi apapun pada setiap kasus ketika mewawancarai seseorang. Seorang investigator mungkin saja menjadi begitu yakin
dengan fakta yang diterimanya dari seseorang. Dalam mewawancarainya, ia menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi, menyalahkan orang yang diwawancarai. Investigator lain dalam timnya terpaksa mengoreksinya dengan wawancara susulan. Tim ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan wawancara ke interogasi. Dalam kasus seperti ini, investigator kedua harus berupaya menenangkan orang yang diwawancarai, kalau perlu berempati dengannya atau kekerasan investigator pertama. Pertimbangan juga keletihan fisik dan psikologis dari investigator yang bekerja berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan mewawancarai berpuluh-puluh orang dengan berbagai temperamen dan kepribadian. Keletihan ini bisa mendorongnya memusatkan tuduhan pada seseorang atau orang-orang tertentu dengan mengabaikan bukti lain. Sewaktu wawancara, seseorang catat detail yang diberikannya tanpa menginterupsinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah setelah ia selesai menjawab. Beri kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarainya untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya. Dengan caranya, misalnya orang itu ingin membuat sketsa dari ruangan kerja atasannya, di mana meja kerjanya, di mana lemarinya, atau tempat dokumen berharga disimpan. Dalam proses wawancara, terkadang terjadi hambatan komunikasi yang diakibatkan oleh waktu wawancara yang tidak tepat, ego terwawancara, etiket, trauma, lupa, kesulitan mengurutkan kejadian, dan perilaku tidak sadar. Oleh karena itu, wawancara sebaiknya didahului dengan membangun hubungan establishing rapport melalui pertanyaan-pertanyaan pembuka seperti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan wawancara. Dengan demikian, diharapkan akan terbangun kondisi saling percaya dan saling mengerti antara investigator dengan terwawancara, sehingga terwawancara memiliki komitmen untuk membantu dengan memberikan informasi sebenarnya. Dalam sesi pembukaan ini harus dihindari pernyataan-pernyataan spesifik yang dapat menimbulkan resistensi terwawancara meningkat dan tidak mudah untuk memberikan informasi. Dalam sesi ini juga digunakan untuk mengamati gestur dan dengan konsistensi antara verbal dengan non-verbal sebelum pertanyaan kritis diajukan. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya ataupun di mana saja, misal di dalam perjalanan dari tempatnya atau di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan di dalam suatu ruangan khusus. Wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya. Selama wawancara berlangsung, informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya.
Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Ini sifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau terganggu oleh orang lain. Selanjutnya, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau controlled information. Mencatat mempunyai beberapa fungsi. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarainya untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptoms of deception. Juga kalau yang diwawancarainya adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Jangan sampai sporadis atau kadang-kadang dicatat, kadang-kadang tidak. Mencatat secara sporadis memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Ini merupakan gambaran ruang wawancara yang standar pada umumnya. Dengan menurut yang diusulkan Inbau et al., ruangan ini berukuran 3 x 3 meter. Sifat alamiah manusia ini terkadang terlupakan oleh investigator. Sifat alamiah ini semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan ini semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk wawancara. Berikut saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, tidak terganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, seperti suara lalu lintas, kemacetan di jalan, atau suara-suara orang lain yang sedang berbicara. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun, sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan.
yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Selanjutnya yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna yang mencolok, lukisan, hiasan ruangan, dan lain-lain. Barang-barang kecil seperti kunci, clips, staples, atau lainnya harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarainya, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai, sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat ruang ini tidak berjendela, tetapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarainya. Yang keempat, penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarainya. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarainya. Yang kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarainya berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang ini agar tidak terhalang oleh meja. Kursi hendaknya tidak beroda untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan. Kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia alert, terbangun, dan siaga. Sedapat mungkin ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Yang ketujuh, denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Nanti di slide selanjutnya saya akan menampilkan denah ruangan untuk wawancara. Adapun manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling
mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator. Ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi, agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Slide selanjutnya, interogasi bersifat menuduh and interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif, and interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigate information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Yang ketiga, hati nurani sangat terusik atau trouble conscience. Sepanjang interogasi, perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca, ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang.
dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Jika subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban, hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu. Berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Slide selanjutnya, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya terjadi, pelaku yang melakukan, dan berapa banyak nilai fraud sebenarnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah, convention. Ini sangat keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, controlled environment, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti kebisingan di tempat umum. Interogasi hanya dilakukan setelah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. An interrogation is conducted only when the investigator is rationally certain of the suspect guilt. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya terjadi dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan meningkatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah adanya pengakuan, investigator mendokumentasi pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya, langkah-langkah interogasi. Langkah pertama yaitu direct atau positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct.
Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja, disebut dengan behavior pause. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberi petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak, dan insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkan menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyikat baju atau celana dengan jari tangan seolah-olah ingin membuang kotoran, duduk terjerembab di kursi, atau bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha menjauhi investigator. Sebaliknya, jika tersangka tidak bersalah, menyorongkan tubuhnya ke depan tanpa menunjukkan perilaku yang digambarkan oleh tersangka yang bersalah sebelumnya. Tersangka yang tidak bersalah akan tersinggung berat dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan berupaya keras menghentikan tuduhan itu. Untuk menghindari terbongkarnya kedok tersangka yang bersalah, mendramatisir gerak-gerik fisik, menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang, menyisir atau bahkan mengacak rambutnya untuk memberi kesan putus asa. Tersangka yang bersalah tidak akan menyerah dan langsung mengakui kesalahannya. Terlalu banyak yang dipertaruhkannya. Ia akan kehilangan pekerjaan, reputasinya jatuh, teman-teman dan masyarakat yang merupakan bagian penting dalam hidupnya akan menjauhinya. Investigator harus menyediakan pintu keluar, suatu sarana yang baginya memberi kesan bahwa ini cara terbaik untuk mengakui perbuatannya. Yang langkah kedua, interrogation them. Langkah ini sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Satu perbedaan penting antara tersangka dan yang bersalah dan tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation then pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena ini mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Kalau tidak bersalah, tersangka tidak membuat justification atau pembenaran apapun. Bagi dia, tema yang ditawarkan investigator tidak merupakan umpan baginya. Langkah yang ketiga, handling denials.
Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian atau pengalaman, maka seluruhnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dalam langkah 3 ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal setelah mengungkap direct positive confrontation pada langkah pertama. Ia sudah mendengar hal semacam itu, entah dari pengacaranya dan temannya. Tersangka yang memberi penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Ia memberi penyangkalan karena ingin investigator terlihat dalam game atau permainan yang disiapkannya. Karena itu, investigator harus cekatan meluncurkan pertanyaan transisi atau transition statement yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan yang langkah keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denial, sedangkan benteng yang kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan mengambil alih, dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Denial atau penyangkalan adalah strategi pertahanan atau defensive strategi yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategi. Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Proses interogasi pada langkah 4 memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkan menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, dan moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya. Langkah keempat ini terdiri atas yang pertama mengenali keberatan atau recognizing the objection. Yang kedua menghargai keberatan atau rewarding the objection. Yang ketiga membalikan keberatan atau turning the objection around. Langkah 5, keeping the suspect attention
Tersangka cenderung ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalannya dan membalikan keberatan tersangka, maka tinggal satu lagi strategi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Tersangka sudah kehilangan rasa percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Langkah keenam yaitu handling the suspect passive mode. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, tersangka lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala menunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Investigator mulai mengarah pada satu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Ketujuh yaitu presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Langkah 8, bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Langkah 9 yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanya, untuk kita di Indonesia adalah berita acara, pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Sekian presentasi dari saya. Untuk semuanya tetap jaga kesehatan karena cuaca lagi ekstrim. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat, jangan menyerah. Saat kamu melakukan sesuatu dan gagal, kamu akan mendapatkan hikmahnya. Tetapi jika kamu tidak melakukan apapun, artinya kamu kalah oleh rasa takutmu sendiri. Tetap pikirkan hal positif bahwa kamu akan menang. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang jelas. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.